merupakan salah satu perang dengan periode terlama di Indonesia, berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi karena adanya perseteruan antara kaum Padri yang merupakan kelompok ulama dan umat muslim dengan kaum adat yang merupakan kelompok bangsawan dan masyarakat adat di Minangkabau, Sumatera Barat. Semua berawal dari keinginan 3 orang ulama yang baru saja kembali dari haji. Mereka ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan di Minangkabau. Namun, keinginan ini ditentang oleh kaum adat karena dianggap dapat melunturkan kebudayaan Minangkabau. Sebelumnya, kedua pihak telah melakukan perundingan terkait permasalahan ini. Sayangnya mereka tidak mendapatkan kesepakatan dan perseteruan menjadi memanas. Akhirnya terjadi perang di antara kedua kubu. Proses berlangsungnya perang. Tahap 1. Kaum Padri dan kaum adat gagal menyatukan pandangan. Meski telah berunding, 8 ulama Padri, Harimau nan Salapan meminta bantuan Sultan Arifin Muningsyah untuk membujuk kaum adat, namun tidak berhasil. Ketegangan memuncak dan pada 1815 Tuanku Pasaman menyerang Koto Tangah, memicu perang Padri. Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dan kaum adat makin terdesak. Tahun 1821, kaum adat meminta bantuan Belanda dengan menyerahkan wilayah Pagaruyung. Belanda memanfaatkan situasi ini dengan politik adu domba. Mengetahui hal ini, Tuanku Pasaman menyerang pos-pos Belanda dan menolak ajakan damai. Tahap kedua. Pada 1822, Belanda mengusir kaum Padri dari Pagaruyung dan membangun benteng. Kaum Padri mundur tapi menang di Baso dan gagalkan serangan Belanda. 1825, terjadi gencatan senjata. Tuanku Imam Bonjol satukan kaum adat dan kaum Padri lewat plakat Puncak Patok. 1831, Belanda langgar perjanjian, serang lagi, dan membangun benteng Fort de Kock. Kaum Padri sempat terdesak tetapi bangkit menang di 1833. Tahap ketiga. Pada 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat bersatu menyerang garnisun Belanda, menyebabkan kerugian besar. Menanggapi hal itu, Belanda mengeluarkan plakat panjang yang menyatakan tujuan mereka hanya berdagang, menjaga keamanan, menjanjikan penghulu tetap berkuasa, dan bebas pajak. Namun, rakyat wajib menanam dan menjual kopi ke Belanda. Hasil dari peperangan Padri adalah kemenangan Belanda yang membuat kerajaan Pagaruyung jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol diasingkan hingga akhir hayat hidupnya. Cara Belanda mengakhiri perang Padri adalah dengan menipu Tuanku Imam Bonjol. Setelah penangkapan pada Oktober 1837 dan pengasingan Tuanku Imam Bonjol pada Januari 1838, perlawanan semakin melemah dan pada tahun 1838, Belanda berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau dan mengakhiri perang Padri dengan kemenangan Belanda. Perang Padri memiliki dampak yang besar bagi sejarah Indonesia, khususnya bagi masyarakat Minangkabau dan wilayah Sumatera Barat. Perang Padri menyebabkan runtuhnya kerajaan Pagaruyung yang merupakan pusat kebudayaan Minangkabau sejak abad ke-14. Kerajaan ini ditaklukkan oleh kaum Padri pada tahun 1815 dan kemudian oleh Belanda pada 1833. Perang Padri juga menyebabkan terbentuknya perjanjian antara kaum adat dan Belanda, yaitu Perjanjian Painan dan Perjanjian Bukit Tinggi. Perjanjian ini mengatur tentang pembagian wilayah, pajak, dan perdagangan. Pada dampak sosial, perang ini juga menyebabkan terjadi perpecahan antara sesama rakyat Minangkabau yang berbeda pilihan antara kaum Padri dan kaum adat. Perang ini juga menyebabkan terjadinya migrasi besar-besaran dari masyarakat Minangkabau ke daerah-daerah lain di Indonesia. Perang ini menyebabkan rusaknya infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta menyebabkan menurunnya produksi pertanian, perdagangan, dan industri di wilayah Sumatera Barat. Perang Padri juga menyebabkan terjadinya proses islamisasi yang lebih mendalam di kalangan masyarakat Minangkabau, khususnya di daerah pedalaman.